tujuan produser sutradara bikin ini tuh beda antara horror komedi dan komedi horror. Kalau horror komedi dominannya horror. Kalau komedi horror itu dominannya komedi. Aku belum pernah pacaran. Bohong. Belum. Jadi belum sama sekali no. Sama berarti. Maybe I could be the first. Aduh, jangan dong. Jadi ini jendela nih, kita lagi make out atau lagi ngobrol. Tiba-tiba ada ya gitu. Kita kira itu apa sapu atau apa gitu ya? Atau kru kan? Atau kru, pas dilihat nggak ada apa-apa. Karena di situ gelap banget, Gelap kan? banget, Jadi kayak nggak mungkin kru ada yang lewat situ juga, orang syutingnya juga di sana. Jadi lebih apa ya, lebih ngebuat dan ngebuka mata para penontonnya buat nggak apa-apa tahu nggak ada sebenarnya gitu. Itu cuma ada di pikiran kita doang dan ketakutan kita sendiri dan kita yang bisa ngelawan gitu. Di jembatan aja kan aku gendong kan, itu jembatannya hampir rubuh, hampir rubuh. Ultimate, selamat datang di Ulti Ulik Tipis, di mana kita mengundang seorang dan kita ulik-ulik ceritanya tipis aja. Dan hari ini alhamdulillah lagi-lagi kita kedatangan tamu dari sebuah film yang berjudul Gerbang Setan. Kita langsung hadirkan saja Kak Umi Kuari, Kak Rachel Oldham, dan juga Bang McDenny. Terima kasih udah diundang sama guru gembul gitu. Aduh. Oke, udah banyak sih ngomong guru. Udah banyak guru gembul. Ya nggak tahu guru gembul. Ini masih Don. Don lah nanti. Don nggak bewokan kebetulan. Ya ntar juga bewokan ya. Oke, teman-teman terima kasih sudah datang ke Ulti sebelumnya. Aku hari ini mau nanya-nanya tentang film Gerbang Setan yang udah aku lihat trailer juga. Oh ya lupa, sebelumnya harus lihat dulu nih Ultimates biar nggak penasaran ya. Kalau gitu Ultimates, nih cekidot. Sebentar lagi petualangan mengerikan akan kalian alami di sini, di desa ini. Dia tuh kuntilanak. Jangan sebut nama itu. Dia bukan orang baik, Pak. Dia banyak menyembunyikan sesuatu. Tutup mulut kamu. Kita bisa celaka karena ini. Apa ini? Tangannya diikat. Bisa enggak lo kayak gue nih? Happy birthday to you. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi emang jujur, sebelum kita mulai ultinya, aku bukan agak kaget sih, lebih ke nggak expect. Oh ternyata horor komedi dan isinya sih bintang lawak semua ya. Maksudnya kayak ada Bang Komeng, ada Bang Opi Kumis, ada Calontong juga. Jadi nanti aku juga pengen nanya tuh gimana situasi syutingnya waktu itu. Tapi sebelumnya nanya ke karakter masing-masing dulu aja, perkenalan karakter sebagai siapa di film ini dan karakternya seperti apa sih. Mungkin boleh mulai dari Bang McDenny, abis itu Kak Rachel, abis itu Kak Umi. Boleh. Yang ini kameranya nih. Saya McDenny, di sini saya sebagai investor. Mas, Investor. Yang biayain lu gue. Oh iya. Nggak mungkin. tapi minta duit transport. Beda. Agak nge-spill ya. Oh mintanya tebel banget sih. Halo, saya sebelumnya saya lurusin dulu karena tujuan produser sutradara bikin ini tuh beda antara horror komedi dan komedi horror. Kalau horror komedi dominannya horror. Kalau komedi horror itu dominannya komedi. Berarti untuk Gerbang Setan komedi horror. Komedi horror. Yeah. Ketika ada adegan komedi, punchline-nya horror. Menarik ini. Oke. Ntar makanya nonton lebih menariknya nonton. Siap. Saya di sini sebagai Diki yang ketika produser atau sutradara minta saya itu saya menjadi teman-teman mereka. Saya sempat menolak siapa mereka ini.
Umi tuh siapa? Nggak mau main sama orang yang saya nggak kenal. Oke. Tapi emang kita kan gak kenal. Ya, Emang kenal. berarti pada pertama bareng nih. Iya, Iya. marah. Tapi lebih ke kayak usia kan jauh banget di bawah Oke. saya. Iya. Serius saya jadi teman-teman mereka. Nah, maksudnya apa ini gitu? Ternyata saya bisa dibilang mahasiswa abadi di situ yang ya bergaulnya sama mereka yang skeptis sama mistis sama goib gitu, tapi penakut, sangat penakut. Oh. Nah di karakter ini juga saya dituntut dan dipaksa oleh produser yang tadi saya tidak mau. Saya suka sama Umi gitu. Oh, sebagai karakter. Iya sebagai karakter. Oke. Ini agak menoleh ini. Nggak mau saya, tapi produser. Tapi segini angkanya oke lah. Gitu. Aduh, Oke. Akhirnya ya di sini kita suka tapi saling gengsi gitu, makanya bertabrakan jadinya sebuah komedi gitu di filmnya gitu ya. Penakut, terus juga ya saya sebenarnya kalau bisa dibilang tuh laki-laki yang nggak gua banget gitu. Iya gitu, nggak gua banget lah. Lu tahu kan gua kayak gimana kan? Lu tahu kan gua kayak gimana? Nggak tahu? Oke, kita lanjut ke Oke. Kak Rachel di sini Iya. sebagai Aku di film ini sebagai Wina. Jadi Wina ini juga teman-temannya mereka dan juga kita sebagai mahasiswa ya. Kita mahasiswa dan kita tuh kepo. Kita kepo ada flyer itu adalah wisata horor. Gitu lah. Dan di situ juga aku punya pacar. Pacar aku namanya Bagas. Oh gitu. Gitu. Agak kebetulan ya. Iya. Iya, oke. Iya pokoknya. Iya. Maaf ya. Enggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa sih kalau. Enggak. Ya, Ultimate tolong di master aja. Ini klarifikasi dulu, enggak ya. Tapi tadi sebelum kamera nyala tuh Bagas sempet yang Iya. kamu tipe gua deh. Iya, ada, gitu. nggak ada itu. Mana kok ya guys? Nanti ceweknya marah kamu punya Enggak cewek ada, ya? enggak ada. Oh, nggak ada. Belum. Oh, bisa lah. Enggak. Oh enggak. Enggak. Ini nggak mau nih, boy. Ini aja kejar aja. Nanti aja. Enggak usah, enggak usah. Ayo aja. Oke. Nanti Diserang gue ini. Pertama kalinya host ulti diserang ini. Oke, Rachel. Oke, pokoknya aku punya pacar namanya Bagas. Dia pokoknya badannya besar, bertato, rambutnya Oke. gondrong. Tapi kita berdua itu dua bucin. Bucinnya nggak biasa aja. Bucin yang kayak, ih sayang sini gitu. Jadi bucin-bucin ya kayak begitulah. Si Bagasnya juga gitu. Iya, Oh. malah dia yang lebih parah. Oh, Gitu. Clingy-nya tuh udah clingy banget gitu. Dan aku tuh tipe ke orang yang takut sih sebenarnya Iya. sama sih. Cuman si Bagasnya doang yang enggak ya. Yang berani. Yang berani. Oh gitu. Dia jadi berani karena ya kalau dilihat berani karena ada Bagas yang selalu Iya. dilindungi sama dia. Iya, udah di mepet-mepet aja gitu. Karena clingy juga sih. Iya, Kok gitu. kamu bayangin Bagas? Enggak loh. Enggak ada loh, makanya loh. Tadi kelihatan loh. Enggak. Wah, parah nih. Framing lagi nih. Enggak. Oke. Berarti sebagai Wina, Iya, seorang Wina. yang pacaran sama si Bagas dan bucin-bucinan. Iya, gitu lah. Oke, kalau Gitu. Kak Umi di sini sebagai Aku sebagai Rachel. Ini nggak bercanda. Ini Oke. Banyak ya, ada Bagas, ada Kayak nggak terima ya, coba ya. Kayak lagi bercanda. Dia selalu jadi. Terlalu Iya. gitu. Mas, jangan langsung ngeluarin apa yang kita rasain, Mas. salah ya. Sama juga kita. Ya, oke. Aku berperan sebagai Rachel. Jadi Rachel. namanya Rachel. Kalau karakternya benar-benar nggak percaya tentang hantu. Terus dia tuh suka nge-vlog gitu, suka ngabadiin momen-momen gitu. Vlogger Terus iya vlogger juga. Tapi kayaknya aku yang kayak aku rasa pemberani. Justru aku sama Kak Diki ceritanya itu yang lebih berani tuh aku gitu. Jadi Sekarang minta perlindungan sama Rachel. aku jadinya aku suka kayak apa sih gitu. Iya. Aku lebih kayak jutek, terus juga nggak takut, vlogger gitu, terus narsis itu kayaknya Rachel banget. Maksudnya? Kan Rachel banget gitu. Oke. Bukan Rachel Oldham, beda ya. Beda. Oke. Terus kita 5 pertemanan ini, 5 sahabat ini tuh jadi datang ke suatu tempat yang sebenarnya kita tuh pengen wisata horor gitu di sebuah desa. Ternyata desanya itu
masih percaya dengan hal-hal mistis gitu. Oke. Nanti ada tour guide-nya gitu ceritanya. Jadi dia ketika kita wisata horor di tengah-tengah tuh kayak Oke, this is biasa real ya. gitu. Iya. This is Iya. real. Ya. Oke. Oh berarti yang aku tangkap Bang McDenny sebagai Diki, Kak Rachel sebagai Wina, Wina. sama Kak Umi sebagai Rachel. Itu ini salah 3 dari berlima nih. Ya. Iya, Oh. masih ada dua lagi. Masih ada Season satu 2 lagi. lagi. Oke, berarti nanti aku mungkin bisa nanya tentang gimana cara membuat misteri karena kan pasti tekannya banyak dong. Iya. Iya. Tapi sebelum itu juga aku pengen nanya nih sebelum masuk ke apa ya mungkin karena apa keseruannya. Aku pengen nanya awal-awal menerima film Gerbang Setan komedi horor ya. Apalagi kalau aku tuh pernah melihat juga bahwa seorang Bang Toto Hudi ya, Iya, Toto Hudi. itu dulu pernah bikin judul film horor yang ada Bang Reza Radiani juga. Iya, itu Iya, pertama komedi kali dia juga, main ya. bioskop. Kan? Iya. Yang dimana aku sempat kayaknya lihat interview dari Bang Reza Radian dia bilang ada pocong warna-warni gitu-gitu. Iya. Nah itu gimana sih awalnya gitu loh? Ada dapat penawaran dengan sutradara apa sebutannya filmografi seperti ini, gimana sih perasaannya waktu itu? Dan mungkin juga bisa nanya-nanya tentang apa banyak apa pelawak apa sebutannya senior juga. Gitu. Iya. Gimana waktu itu? Boleh nggak kamu gini? Tadi kan dari Bang Denny. Pas dikasih film ini dikasih tahu mau jalan film ini dan ngeliat skripnya sih menurut aku seru ya gitu. Kita banget, seumuran kita banget tapi enggak yang ini. Iya. Oke. Nggak. Kalau ini kan angkatannya Om Kadir kan. Oh gitu ya. Iya. Bung Hatta. Gitu. Makin jauh. Dan sebenarnya sangat senang di direct sama Om Toto. Sangat ngasih kita kebebasan untuk bisa improv apa yang mau kita omongin gitu, di-explore. Terus kita juga enaknya gimana Om Toto maunya kayak gimana, kayaknya lebih enak kayak gini gitu. Jadi bisa discuss antara pemain dan direkturnya dan happy banget. Terus juga banyak improvnya, kayaknya ini lumayan banyak improvnya ya. Iya, Ya, kebanyakan jadi improv. dipercaya nama Pak Toto Hudi itu bisa dibilang dia yang bikin beberapa pelawak itu sukses tuh. Jadi dia tahu bisa ngelihat orang nih, kayaknya kamu cocoknya begini nih. Jadi ketika lihat Umi tahu nih bagaimana cara pengembangannya lebih luas, jadi dibiarin, tapi dengan batasan yang dia punya juga gitu. Jadi enaknya begitu. Oh, oke. Tapi nggak sembarangan Pak Toto Hudi Iya. yang ngeliat, Umi silakan striptis kan nggak mungkin. Enggak ya. Iya. Striptis kan nggak mungkin ya. Iya. Dia tetap dengan koridor komedi. Betul. Saya Oke. juga mau dong. Oke. Nanti aku mau nanya Kak Rachel juga, Bang Denny juga bisa cerita juga. Tapi ada yang mau lewat dulu. Iklan. Ada iklan. Oh, ada iklan lagi. Ada iklan. Iya. Kalau gitu, Ultimate jangan kemana-mana, tetap di Ultimate. Ultimates masih di Ultimate bersama Kak Umi, Kak Rachel, dan juga Bang McDenny dari film Gerbang Setan. Tadi kita terakhir udah ngomongin tentang awal-awal nerima projectnya juga, ngomongin tentang first impression pas dapat tawaran dari Bang Toto Hudi juga, dari Kak Umi. Nah mungkin Kak Rachel sama Bang McDenny boleh cerita juga gimana sih awal-awalnya? Cari- Siapa dulu? Sweet. Nggak apa-apa. Sweet. Ayo. Ini yang mana sih? Yaudah dah aku aja. Boleh. Oke. Gimana Kak Rachel waktu itu? First First aku dengar kabar aku dapat tawaran, aku benar-benar senang banget karena dari the past aku pernah syuting dan segala hal, dan ada mau film atau series atau apapun yang genrenya horor tuh belum ada yang pernah komedi juga. Jadi ini baru pertama kali horor komedi aku. Komedi horor. Karena komedi horor, maaf ya. Karena kebanyakan itu aku kalau udah horor aja, kalau udah ini aja. Dan aku senang banget sih karena banyak pemain-pemainnya juga pada humble juga dan seru-seru, dan apalagi ya? Itu aja deh. Itu aja deh. Ya gitu. Oke, boleh. Kalau Bang Denny gimana Bang waktu itu Bang? Waktu itu saya lagi main film Avenger tapi. Oh wow. Waduh. Oke. Tampil berikan. Siapa nih Toto Hudi? Oh ternyata senior. Enggak, sebenarnya sama Mas Toto itu udah lama ya, pernah bikin pilot sitcom, terus
Ya pilot sitcom lah dulu. Contoh gitu kayak Iya, contoh. Iya contoh, bikin contoh komedi. Terus saya kenal sama beberapa pelawak dan terus nanya Pak Todi siapa, saya lihat backgroundnya segala macam, wah ini mah benar-benar bisa dibilang tahu banget tentang komedi gitu. Karena kalau misalnya menggarap sebuah film komedi tapi dianya tidak mengerti cara mainnya, itu juga jadi bahaya gitu. Ngelihat Mas Toto terus ditawarin sama Mas Toto dengan background pemain-pemainnya tuh dari Paski itu persatuan kesenian komedi lah. Banyak banget tuh di situ tuh, akhirnya ya wah tanpa saya pikir panjang, tanpa negosiasi, bahkan saya langsung mau. Nah ini saya belum ngomong angkanya, nggak peduli, mau gitu. Emang angkanya berapa kata saya? Di belakang. Oke. Segini, nggak mau. Ya pokoknya langsung mau, langsung ngobrol ketemu sama Mas Toto, terus Mas Toto ya sama kayak ke Umi memberikan keleluasaan gitu. Terus saya tawarin, kalau sayanya begini gimana Mas? Oke, gitu. Sayanya begini, kayaknya kurang deh. Ditambahin gitu. Jadi ada obrolan. Gitu. Ada obrolan Jadi, juga sih. menyenangkan, jadinya syutingnya menyenangkan gitu. Paling enak tuh kalau syuting kan kita ketika dikasih improve, tapi si sutradaranya nggak ngomong apa-apa, sutradaranya kayak cuek-cuek aja gitu. Kayak nggak ada penilaian buat kita jadi nggak pede. Tapi ketika kita improve tuh sutradaranya ada ekspresi yang terus kalau dia nggak suka, dia ngobrol gimana dong kalau digini, itu syuting yang menyenangkan. Iya, Ini iya. salah satunya gerbang setannya syuting yang menyenangkan. Bang Todi seperti itu ya? Iya, maksudnya jadi ya dia tahu banget bagaimana cara menjalankan komedi. Gitu. Bahkan di beberapa komedian di film ini bukan mereka tidak lucu, tapi mereka dituntut sama Mas Toto untuk tidak melucu. Oh. Jadi si komedian-komedian itu pada gatel nih dikasih naskah, kasih skrip segini tuh kayak aduh pengen deh komedi tapi nggak bisa, nggak boleh. Dan kayaknya itu bakal menjadi lebih lucu sih menurut saya. Iya, kayak komediannya dibikin jadi serius ya. Serius, Karakternya serius. jadi lucu malah, tapi mereka berakting drama yang sangat bagus sekali menurut saya. Oh, oke. Saya mendengar itu berarti yang dari Kak Umi bilang banyak tekonnya Bang Mike Denny, berarti lucunya di sebelah situ tuh. Maksudnya Kak Umi sama Bang Denny di sini sebagai karakter yang mendeliver mungkin line-line lucu gitu. Ya bisa atau acting lucu. Dia bilang sih ke saya, lu tuh icebreakernya yang bisa menghantarkan punchline yang lebih besar Umi. Jadi mendelivery premisnya lah. Saya di premisnya kasih half punch. Nah punch besarnya saya serahkan ke Umi gitu. Ini kayaknya nggak ada di tim. Terus saya jadi kayak bingung. Pokoknya dia Sebenarnya nggak cuma aku sama Om Mike Denny sih, kayak karena di sini banyak pelawak senior, walaupun nggak banyak yang, maksudnya banyak yang serius gitu, tapi banyak juga yang ngeluarin jokesnya pasti gitu. Iya, beberapa komedinya banyak yang ngeluarin jokes. Iya gitu, jadi kayaknya bukan hanya di kita ya, tapi highlightnya juga di mereka gitu. Ada Om Komeng kan, ada Om Calontong dan lain-lain. Akbar. Ya kayaknya nggak di kita doang sih. Untuk yang di grup 5 ini ya kita berdua gitu. Tapi untuk komedian-komedian yang tetap dipercayakan untuk improve komedinya, ada scene-scene-nya. Kayak di trailer lihat Opik Kubi sama Bang Komeng yang narik-narik itu ya, itu salah satu. Oh, oke. Jadi kalau Kak Rachel sendiri, Wah, saya sangat lucu. oh iya, aku lihat malah yang paling kalem nih dari 5. Kalem banget ya. Nama 5 sekawan ini apa? Ada nggak namanya? Namanya apa ya? Nggak ada deh. Nggak ada sih, nggak ada. Oh, ya berarti nyebutnya 5 sekawan aja lah ya. 5 sekawannya Kak Rachel paling kalem berarti si Wina ini. Kalem banget. Geli banget sih. Iya, agak lah. Cewek banget gitu. Cewek banget. Iya, gitu. cewek banget lah. Kalau dia cewek banget. Kalau ini tuh kita masih sampai saat sekarang tuh masih nanya, ini apa? Siapa? Kalau apa jatuhnya kayak bukan manusia. Apa tuh unggas bisa unggas. Terus kalau kamu apa? Aku binatang buas. Oke. Ini syutingnya kapan dan di mana sih waktu itu? 2023 kita syuting sebenarnya. Di mana waktu itu daerahnya? Gunung Salak. Ada banyak sih, ada beberapa. Lokasi ada di Gunung Salak. Terus di Studio Alam. Iya, Studio Alam. Oke. Ada beberapa tempat lagi. Nah itu kan di gunung tuh ya, berarti mungkin aku bisa nanya juga gitu. Waktu itu mungkin ada momen-momen yang berkesan di sana. Sebenarnya aku pengen nanya tentang ini sih. Kayak ini kan bilangnya Bang Mike Denny bahwa
ini komedi Horor. gimana sih cara porsiannya untuk mengimbanginya, atau mungkin ada komedi consultant juga nggak untuk film ini waktu itu? Komedi konsultannya sebenarnya Mas Toto sendiri ya, karena dia udah expertnya di situ ya, jadi tahu gitu bagaimana mentreatment, dan penulisnya beliau gitu, jadi tahu ini di scene ini tuh komedinya segini ya gitu, di scene ini komedinya kurangin deh gitu. Nah, challenge bagi kita adalah khususnya saya ya, nggak tahu yang lain. Kalau saya itu setiap main film horor tidak pernah ketemu dengan sosok hantunya. Jadi ada di scene-scene yang udahlah bagian lucunya aja udah nggak ada. Nah di sini saya dituntut untuk seram, mewakili yang nonton nanti gimana caranya percaya nih. Saya takut nih sama hantunya dan hantunya real gitu. Tapi satu sisi lain saya harus berkomedi. Jadi takut yang jadi komedi tuh itu challenge-nya saya di situ gitu. Jadi cukup lumayan sulit ya gitu, maksudnya lu lagi takut tapi berkomedi tuh gimana sih? Nah di beberapa scene tuh saya dituntut sebenarnya sama Mas Toto, takutnya segini, komedinya segini. Ntar bagaimana hasilnya harus dilihat. Bang Wingdi juga lumayan kesulitan di bagian situ kali ya, untuk mengimbangi rasa takut tapi tetap harus lucu. Iya. Gitu kan. Tapi tidak sesulit yang Anda pikirkan, itu terlalu mudah bagi saya sebenarnya. wow. Jadi Oh ngeri ya. Oke. Tiba-tiba. saya Ada balok nggak balok? Oke. lebih menarik maksudnya. Oke, itu dari Bang Denny. Kalau dari Kak Umi, gimana cara mengimbanginya waktu itu? Karena lebih banyak frame sama Om Denny, jadi kayak lebih janjian sih. Iya. Lebih kayak enaknya gimana ya gitu, yang nggak berlebihan tuh seperti apa, yang kayaknya sekiranya pas tuh kayak gimana, aku mau pancing apa sampai Om ngomong apa gitu, atau Om ngomong apa biar mancing aku ngomong apa gitu. Jadi bener-bener janjian aja gitu. Dan nggak ada komedi konsultannya, ya bener Pak Toto sendiri yang ngedirect. Jadi dan mempercayakan untungnya ke kita, jadi kita bisa nge-explore buat ini kali ya Pak, Bapak setuju nggak gitu? Setuju. Oke, nah itu kan Bang Denny sama Kak Umi, udah ini nih. Aku pengen nanya Kak Rachel nih sebagai Saya paling kalem nggak bisa. Iya, makanya aku pengen nanya justru Kak Rachel nih sebagai mungkin salah satu yang termuda lah ya di Indonesia. Maksudnya sebagai seorang aktor dan aktris gitu loh. Gimana rasanya waktu itu syuting bareng, ini horor, tapi orang-orangnya tuh komedian lucu, gimana dari POV Kak Rachel? Iya. Sumpah tapi shocking sih awalnya, kayak oh my god, aku belum pernah syuting sama komedian dan finally aku syuting dan ternyata seseru itu. Benar-benar seseru itu. Aku juga pengen coba belajar juga, mungkin aku bisa ke bidang komedi juga. Jangan. Jangan. Itu nggak ada kerjaan. Udah cantik lucu gitu kan. Udah pasti jadi manusia silver lagi dong. Oke. Oh berarti seru aja. Iya. Pressure nggak waktu itu melihat jajaran cast-nya? Iya sih, aku agak nervous awal. Oh my god, apakah mereka orangnya ini nggak ya? Kayak seru diajak ngobrol gak sih? Tapi ternyata mereka semua humble semua dan enak. Kita suka ngobrol-ngobrol kalau lagi break atau apa. Dan tapi kayaknya Rachel tuh yang paling muda gak sih? Iya, emang paling muda. Paling muda. Dari 5 itu ya? Iya. 5 cast lainnya ya? Tapi kan kayaknya seumuran kan. Kalau di case kan Ya seumuran sama seumuran Umi. sih. Karena Umi juga kan nggak jauh tapi ya. Emang jauh, kamu berapa umurnya? Aku 17. Iya, aku kan 24, jauh. Ya aku 25. Kita seumuran berarti ya? Seumuran. Kamu 25? Aku 25 beneran by the way. Kok nggak kelihatan? Iya memang gak kelihatan. Pas lah buat jadi bagas lah ya. Oke, iya. Masih bagas Aku ya. udah aja mau bagus yang ini ya. Ini seumuran si Arenaga. Oh iya seumuran sama Naga ya. Bagus. Tapi kalau Kak Rachel sendiri, gimana waktu itu tektokan sama si Mbak Susi? Renaga. Gimana waktu itu? Awalnya agak ini sih, agak canggung. Apalagi aku sebelumnya juga belum pernah pacaran. Bohong. Aku belum pernah pacaran. Bohong. Yang belum. Jadi Emang belum? belum sama sekali no. Sama berarti. Tenang. Wah. Maybe I could be the first. Aduh jangan dong. Seumuran dong. Enggak, tapi awal pasti masih gugup banget. Tapi kelamaan kita coba omongin, kita tektokan dan segala hal, kita ngobrol, jadi udah
aman lah ya. Oh. Karena Renaganya kalau saya lihat karakter yang dia bisa masuk kemana aja gitu. Ya Jadi emang kalau ada- kayaknya cocok banget sama karakter Renaga Iya, dia. jadi karakternya cocok banget. Jadi Iya. dia sama siapapun kayaknya masuk terus ngebukain. Masuk banget. Masuk banget ngebuka. Masuk banget. Ngebuka apa? Ngebuka dirinya untuk orang lain Iya. masuknya jadi lebih mudah. Iya. Oh, Oke, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentang, mungkin nanti aku mau nanya tentang adegan-adegan yang mungkin yang susah atau apa. Ya, oke. Tapi lagi-lagi ada yang mulut lagi. Oke. Kalau gitu, Nah, Ultimates jangan kemana-mana ya, tetap di Ulti Guys. Masih di Ulti ya, Ultimates bersama Kak Umi, Kak Rachel, dan juga Bang Danny dari film Gerbang Setan Devil's Gate. Oke, tadi kita udah ngomong-ngomong tentang pembangunan chemistry satu sama lain di karakter. Benar kan Devil's Gate? yes, benar ya. Iya. Oke, aku pengen nanya nih tentang mungkin ada adegan-adegan yang apa ya, menguras fisik. Sebenarnya nggak perlu spoiler lah gitu, cuma kali aja disuruh ngapa-ngapain. Tapi sebelumnya, karena ini film horor, walaupun komedi horor, ada momen horor beneran ya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Karena beberapa kali aku datengin orang ke sini nggak ada gitu. Iya. Ini nggak seru. Karena kan momen horor itu harus dialami sama orang yang sensitif. Nah, Nah, saya tidak termasuk orang itu dan saya juga sebenarnya kayak Diki skeptis aja gitu. Jadi melihat sesuatu atau merasakan sesuatu nggak langsung dinilai, ini hantu nih, nggak diperhatiin apa ya, ini suara apa ya? Oh, ternyata suara ini gitu. Terus misalnya ngelihat sesuatu tuh putih apaan tuh, nggak langsung kunti nggak gitu, tapi Nggak. datangin dulu, pas dilihat oh bener kunti gitu, salaman dulu. Kenalan ya. Nggak, tapi selama saya syuting walaupun di Gunung Salak kita ke air terjun ya, ini ya terjun. oh, Ya banyak cerita dan segala macam ya, tapi ya sayanya tidak merasakan apa-apa sih, alhamdulillah gitu makanya. Walaupun saya tidak merasakan, tapi jangan sampai ngerasain gitu, jangan sampai diliatin beneran gitu. iya. Udahlah urusan masing-masing aja gitu. Dan di film ini nggak ada kayaknya. Saya nggak ngerasa. Kalau lu ngerasain? Kak Rachel, Nah. ada pengalaman? Aku bukan orang yang sensitif Sama juga tuh. sih, cuman aku orang yang kepoan. Kepo kan? Oh, kepoan tuh gimana jadi? Iya, penasaran. Penasaran aja. Oh, sama berarti kan kalau ada Iya. muncul sesuatu. Iya, pasti ini. Tapi Disamperin. malah palingin aku tuh pengen banget coba lihat wujud asli karena kebanyakan yang aku melewati kebanyakan yang aku lewatin Kamu itu lagi cuman kena ya? bayangan putih doang. Jadi yang kayak nggak yang buat kayak ini mah apaan, nggak yang seserem itu, tapi emang sempat ada beberapa kejadian yang nggak aku doang sih, Renaga juga sempat ngeliat lah. Yang cerita di ini bukan? Iya, yang di tadi- hutan. Iya, di tempat ini bukan? Di Yang- tempat kita ganti baju nggak sih? Iya di itu kan di base camp. Di base camp ada emang. Ada yang ngomong yang juga. katanya di jendela Iya, itu, iya. jendela. Terus pas dilihat ke belakang nggak ada apa-apa ternyata. Apa guys? Iya, Kayak ini. Jadi ini jendela nih, kita lagi make out atau lagi ngobrol, tiba-tiba ada ya gitu. Oh. Kita kira itu apa, sapu atau apa Iya, gitu iya. ya, Atau kru kan. atau kru. Pas dilihat nggak ada apa-apa. Karena di situ gelap banget tadi Gelap kan. banget, Jadi kayak nggak mungkin kru ada yang lewat situ juga, orang syutingnya juga di sana. Gitu. iya makanya. Nah, kalau Kak Umi mungkin ada. Enggak sih, paling itu tuh Sama? yang itu karena kita lagi berisik-berisiknya. Iya. Iya, iya. Kayak udah malam Oh, banget, udah tapi kita malam. lagi berisik banget. Ya. Terus awalnya siapa dulu yang notice, habis itu kedua notice, terus ketiga apa lihat bareng-bareng aja. Terus pas lihat bareng-bareng emang nggak ada. Gitu. Oh, pas bareng kabur dia. Dari situ kayaknya nggak boleh berisik kali ya udah malam ya. Iya. Oke. Berarti memang sebatas itu aja ya. Ya, ya alhamdulillah. Terus nggak ada yang kesurupan, ada nggak sih kesurupan? Iya. Nggak ada sih. Iya, nggak. Kayaknya nggak ada. Nggak Cuman ada. pokoknya horor-horor tuh kayak kamar mandinya. Oh iya, Iya. ngelewatin harus jauh. Itu dulu ya. jauh banget kamar Kamar mandi di mandi jauh. pojokan dan emang ada sempat aku kedengar ada cerita yang emang ada Ada, di gitu. situ, ada suara dan Mungkin segala. karena udah dijagain kali ya. Jadi ada kita punya ini spiritualnya lah. Jadi udah Iya. dibentengin gitu kayaknya ya. Jadi si goib-goib itu susah untuk masuk juga. Iya. Oke. Berarti sebatas itu aja ya. Ada yang Yes. lewat atau lihat apa gitu-gitu. Tapi kalau dari kita kembali lagi ke filmnya ya, ada nggak sih adegan yang paling bikin susah? Mungkin gara-gara fisik atau gara-gara improv terus kayak ulang-ulang lagi. Ada nggak sih dari Kak Umi? Kan sama Bang Denny juga. Iya. Aku tuh kayaknya yang paling susah pas
adegan ngelihat setan kali ya. Iya. Kayaknya itu lumayan agak sulit karena emosinya harus seberapa gitu. Terus gimana ya, kayak Rasa takutnya tuh gimana takutnya tuh sih gitu? susah ya, lumayan ngulik emosinya di situ tuh susah gitu. Karena yang aku lihat juga secara make up kayaknya hantunya memang ke arah komedi juga ya. Yes. Iya, Iya. kayak misalnya kuntilanak atau ada apa lagi ya? Jadi semua jenis hantu Semua ada sini. jenis hantu ada di Iya. situ. Serius, iya. Oke. Ya di situ deh sulitnya waktu itu. Iya. Memutuskan gua harus gimana nih? Apa takutnya gitu. Itu kan Iya. ketika berakting lu harus setidaknya pernah mengalami atau Pura-pura ya atau pura-pura memahami, tapi karena mungkin rasa takut yang belum pernah kita ketemu hantu sama ketemu polisi kan beda ya, maksudnya Oh, rasa iya. takutnya ya. Iya. Jadi di situ tuh ya Umi sama saya sama gitu, maksudnya ketemu hantu gimana sih takutnya ya, maksudnya setakut Emang apa? kalau ketemu polisi kayak gimana takutnya? Iya. Eh, Tergantung Kan gara-gara itu dulu ya. Dulu kalau ketemu. Kan kalau ketemu polisi ditilang, Oh iya, Ya. kalau salah iya. Kalau Iya. aku juga takut kalau ditilang. Iya pak, mau pak. ya kan gitu doang kan, masa ketemu kunti, ya ti maaf. Kalau ketemu polisi pasti bilang, ya pak, cuman punya segini pak gitu. Maksudnya. Maksudnya polisi India, di polisi Oh, India. polisi India. Nah, Iya. kalau lihat hantu tuh, Sindrom. Umi juga emosinya kita, aduh lihat hantu takutnya gimana ya? Takutnya berlebihan, Iya. takutnya kayak, kok lu nggak kelihatan Atau serem malah sih, kurang gitu. Atau kurang. Jadi Sulit, kayak lumayan sulit dan diulang-ulang kan, nggak yang Nggak cuma sekali wanted take. Ya, main retouch, jadi kayak nguras energi juga. Itu kayaknya paling sulit ya. Oke. kalau misalnya sedih kita pernah merasakan, oh sedih itu segini ya, kalau sedih tinggalin pacar segini, sedih orang tua segini gitu, ada tahu. Tapi kalau hantu pocong muncul tuh, mana ya takutnya ya? Sih, Dia iya. belum pernah. Lu pernah nggak ngerasain? Nggak Nggak pernah. Belum. Nggak pernah, sorry, nggak mau. Bingung. Sekarang nggak ada sebenarnya. Oh gitu. Wow. Wah. Skeptis ya. Skeptis ya. Ini lagi dididik ya. Jadi Oke. Kalau Kak Rachel ada yang paling sulit bersama si Bagas itu? Atau Mungkin. bantuan? Apa ya? Kayaknya nggak yang terlalu. Kayaknya sih. kamu seneng banget ketika pegangan sama Renaga ya kan? Nggak ada. Kelihatan kan? Mungkin Aman yang ya. sulit itu pas lagi bagian-bagian yang di hutan-hutan lah. Karena di situ tuh bener-bener yang the main scene yang emang adalah kejadian-kejadian kita aku Oh, ngelewatin ini kita Iya. ngelewatin rawanya, jangan ya? enggak, tapi Jalan. beda. Di sana. Gimana tuh? Di air terjun Mas. Terjun. Ya? Bukan. Oh, itu Ini yang pas saya kita tanya, pisah. Beda itu, beda. Ini yang kita pisah, yang aku cuma tinggal bertiga doang. Iya. Yang pisah. Terus itu ada adegan Kan yang jatuh ya? iya jatuh dan ngerol kayak gitu terus kayak pokoknya itu ribet banget. Bener-bener kayak kita kotor badan satu badan, kayak dilumpurin tanah dan segala kayak Dan itu nggak cuma sekali take dong. iya, of course. Wow. Makanya. Itu yang paling Kuras menguras energi. energi, Iya. menguras fisik. Selain tadi kalau Kak Umi sama Bang Reda ini ekspresi ya. Yes, emosi Emosi. ya. Oke, ini biasanya pertanyaan selanjutnya ini aku nanya para bintang tamu Ulti nyebutin film favorit dan alasannya. Mungkin juga aktor favorit juga boleh. Oke. Mungkin dari Bang Denny, Kak Rachel, terus itu Kak Umi. Ketawa. Cowok aku ini, aku mau sebut cowok aku nih. Oh, Eh, menarik sih. Gavin kosong. Oh, enggak. Gavin kosong enggak. Oke. Kenapa sih? Kayak keren banget ya. Suami aku itu. Udah kampung banget. Bang Giri ada film favoritnya yang ditonton mulu atau Diulang-ulang ya? bagus banget aja gitu? Apa yang diulang-ulang ya film tuh selain film sendiri? Kalau film horor dulu dah. Film horor. Pede banget. Pertama kali saya sangat ketika nonton film horor itu lumayan sedikit ketakutannya ada gitu. Di film Indonesia ya, saya akan ngomong film Indonesia itu Pocong. Pocong. Yang tadinya Pocong 1. Pocong Mumun, beda dong. Beda dah. Ngeri juga sih. Ngeri sih. Ngeri Serem juga. loh, matanya nyala. Iya. Hah? Merah dan hijau. Hijau merah. Enggak ya? Pocong 2 tahu nggak? Jadi Pocong 1 nggak jadi tayang, akhirnya jadi Pocong 2 ya. Tahu. Pemerannya Agus siapa? Ringo Agus Rama. Gitu. Itu lumayan nggak bisa tidur 3 hari lah karena
berhadapan dengan guling kan ada, jadi ada adegan gulingnya berubah Takut jadi ya. pocong gitu. Tahu. Ternyata saya tunggu 3 hari kok nggak berubah. Itu nantang dong. Itu. Terus kalau film yang diulang-ulang itu The Bridge yang kisah nyata. Jadi ada tentara yang dia nolong. Jadi dia tidak mau pegang senjata sama sekali karena di Alkitab dia tidak boleh menggunakan senjata. Jadi saya ingin jadi tentara, tapi saya ingin pengen membantu orang terluka. Entah itu musuh, entah itu kawan. Jadi di sebuah bukan jembatan, sebuah daerah yang ada pertemuan antara lawan musuh dan lawan gitu. Nah di situ dia bolak-balik ngambilin orang yang terluka. Dan justru dia yang panjang umur. Jadi sampai tuanya masih ada, dia ikutan lomba maraton gitu di usia berapa gitu. Tahu nggak film apa sih? Ada yang tahu nggak sih? Nggak ada. Ada itu. Pokoknya itu ya. Itu seru banget. Itu yang tonton terus. Iya. Oke, kalau Kak Rachel tadi kayaknya semangat banget mau nyebut Apa nih, mau yang artis dulu apa mau film film dulu dulu? aja. Habis itu Oh, artis film. tapi kan ya udah nggak apa. Kalau Gimana? film, aku tuh lebih suka ke tipikal yang bikin negang, kayak film-film yang menegangkan, kayak enggak yang kayak gitu. Oke. Kayak action atau enggak horror, thriller tuh aku suka banget. Dan my all time favorite film itu palingan Ready or Not. Oh, Ready or Not. Udah nonton? Udah. Udah ya? Itu aku suka banget itu. Karena bener-bener thriller tuh kayak bagus banget keambilnya. Dan buat artis favorit, my husband, my honey, Kevin Kosalenga. Oke. Wow. Sangat bersemangat ya, akhirnya ya. Buletan, rambutnya blonde, dirty blonde. Aduh, Mirip. rambutnya putih sih. Oke. Berarti horror thriller action. Ya itu tadi ya. Oke. Kalau Kak Umi terakhir ada film favorit? Film favorit aku tuh lagi suka nonton film-film Indonesia sih kayaknya. Lagi suka kayak ngulik atau ngelihat para pemainnya tuh kalau acting tuh bagus, ternyata bagus banget gitu. Banyak banget film-film Indonesia yang bagus banget sekarang gitu, dan jadinya jadi suka banget nontonin. Terus tapi kalau horor, favorit film horor tuh Keramat. Aku suka banget Keramat. Keramat pertama ya. Iya. Yang semi dokumenter ya? Iya, itu seram banget menurut aku. Rumah Darah. Jadi suka banget film-film horor zaman dulu. Terus kalau sekarang ya paling film-film sekarang juga bagus banget, soalnya aku nggak ada yang aku rewatch, tapi semua film Indonesia aku suka. Semua genre, all genre. Aku tuh suka thriller, suka horor, suka drama, suka. Pengen ngeliat, aku tuh lebih ke ngulik setiap adegannya, kayak kalau kesurupan tuh segini ya, oh keren banget bisa kayak begini. Kalau nangis karena ditinggal pacar tuh segini ya gitu. Jadi kayak lebih ngulik kayak ke actingnya mereka masing-masing, dan bagus banget sekarang pemain-pemain film Indonesia dan ceritanya, terus dikemasnya film Indonesia tuh sekarang bagus pol. Iya, jadi kayak ini momen film Indonesia bangkit kembali ya. Karena hampir semua film yang tayang di bioskop sekarang rata-rata sebagian besar di atas 1 semua. Jadi memang it's time to back Indonesia kayak zaman dulu lagi gitu. Apalagi dengan ada animasi terbaru yang sampai jadi nomor 1 itu gokil Itu sih. sesuatu lah ya. Ya mudah-mudahan Gerbang Setan pun bisa Amin. membuat penonton senang gitu Amin. dengan komedi dan horor. Oke. Karena waktu itu udah habis, ini nanti kita lanjut lagi. Kita masih ngomong tentang balik lagi ke Gerbang Setan. Ya kan? Masih ada berapa segmen sih? 10? Satu lagi. Satu lagi. Kok kayak nggak seneng ya? Kamu nggak suka sama berita TV nasional? Bukan, kayak banyak gitu ya. Gitu. Oke, kalau gitu Ultimates jangan kemana-mana, tetap di Ultimate TPS. Ultimates masih di UT Kolektifes bersama Kak Umi, Kak Rachel, dan juga Bang McDanny dari film Gerbang Setan. Tadi terakhir kita udah ngomongin tentang film-film favorit dan artis-artis favorit. Kita kembali lagi ke filmnya Gerbang Setan ya. Nah, dari trailer, aku pengen nanya juga, selain komedi,
dan horor. Sebenarnya film ini menyajikan unsur apa lagi sih mungkin ya? Karena aku lihat kayak ada budaya-budaya gitu kalau aku nggak salah lihat di trailer ya. Atau mungkin ada action atau dramanya mungkin yang bisa di-share. Kalau di part maksudnya ingin menunjukkan apa ya film ini? Ya mungkin harapan dari si sutradaranya itu satu benar budayanya karena ada tarian-tariannya juga gitu ya. Terus juga karena film ini terinspirasi dari kisah nyata ya. Jadi ya, memang ada satu daerah, satu desa yang tiba-tiba hilang dalam satu malam. Hilang dalam satu malam gitu ya. Terus juga ingin menunjukkan di Indonesia masih percaya hal-hal seperti itu tuh ada, memang masih ada gitu yang nggak tahu ya itu disebutnya jadi budaya atau tradisi atau gimana gitu ya. Di film ini menunjukkan semuanya. Terus nunjukin kalau saya pribadi ya, oh ternyata kayaknya jadi orang yang tidak takut seperti Umi kayaknya lebih menyenangkan deh. Jadi lu sebenarnya nggak usah takut tuh kalau lihat hantu, bercandain aja gitu. Kayaknya itu yang pengen juga disampaikan gitu di film. Tapi nggak tahu ya, yang saya rasakan sih seperti itu. Cuman tujuannya adalah ya komedi aja udah. Yes. Oke. Tapi kalau menurut teman-teman ya, masing-masing lah, sebenarnya film ini ditujukan untuk siapa sih? Mungkin untuk mungkin untuk orang remaja atau dewasa kayak gitu-gitu. Dari alurnya, dari plotnya gitu misalnya. Lebih ke dewasa sih. Dewasa enggak? Iya, karena ada ini juga ada thriller dan ada remaja dewasa. Iya. Ada berbagai adegan yang emang lebih ke buat 13 ke atas kali ya? 17 ini. Oh, 17 ke atas. Iya, 17 plus. Karena kan ada adegan ciumannya Amarin lagi. Nggak ada adegan yang lebih ya. Mungkin karena lihat ada darah kali ya, Enggak, juga ada adegan itunya juga. Ada. Mungkin nggak di sini ya berarti. Iya. Ini lagi nggak di sini. Sempet saya juga sama Umi ditawarin. Nggak ada. Kayak gitu nggak ada. Saya protes lagi. Nggak ada. Oke. Jadi intinya buat 17 plus ya? Iya, 17 plus. Oke. Nah, untuk sekarang, walaupun tadi Bang Magdani udah spill ya, sebenarnya kurang lebih pesan dari film ini tuh udah dikasih tahu kan. Oke, aku mungkin nanya ke Umi dulu deh. Sebenarnya film ini tuh ingin menyampaikan dari POV-nya si siapa namanya? Rachel ya. Si Rachel ingin menyampaikan apa sih gitu loh untuk para penonton dari film ini? Tapi kalau dari filmnya sendiri, menurut aku menjadi suatu warna baru untuk film Indonesia sekarang, karena mungkin di saat horor ya horor banget, sekarang tuh komedi ya komedi aja gitu. Tapi kalau komedi horor tuh lagi jarang gitu. Dan kita bisa menyajikan itu untuk para penonton dan semoga terhibur. Tapi kalau balik lagi, kalau dari Rachelnya sendiri, dari POV Rachelnya, karena karakternya nggak percayaan dengan setan dan hal-hal yang seperti itu, jadi lebih lebih ngebuat dan ngebuka mata para penontonnya buat nggak apa-apa tahu nggak ada sebenarnya gitu. Itu cuma ada di pikiran kita doang dan ketakutan kita sendiri, dan kita yang bisa ngelawan gitu. Nggak ada yang bisa ngelawan selain diri kita sendiri gitu. Menurut aku itu kali ya. Kalau dari Rachel, karena emang bener-bener nggak percayaan Rachel tuh. Ketika kita nggak percaya pun skeptis misalnya, ya tetap kita menghormati budaya dan tempat itulah gitu. Setidak percayanya kita, misalnya ada sajian apa nih gitu. Itu ada mas lagi itu kayak melihat kayak gitu karena di Gunung Salak. Ada. Dari pihak ininya juga gunungnya untuk tetap menjaga tata krama dan segala macam gitu ya. Istilahnya kita lebih ke menghargai apa yang sudah diciptakan sama Allah, dan memang ada penunggu selain kita kan, kita diwajibkan untuk percaya jin. Jadi memang jin ada di sekitar kita gitu. Dan jatuhnya juga itu sebenarnya tempat tinggal orang lain lah ya maksudnya. Iya betul, dan itu kan tempat orang orang lain, dan kita tamu lah gitu. Iya. Oh tapi sebelum kakak Rachel, tapi sebelum syuting tuh kayak ada ini nggak sih minta izin atau kayak ritual kayak gitu? Ya mungkin dari pihak krunya ada kali ya. Mungkin ada yang pasti kita minta izin dulu nggak sih? Iya, kalau saya pribadi sih ya
assalamualaikum aja udah cukup. Iya. Tapi sebelumnya Bang Mardhani pernah ke Gunung Salak? Atau kau? Itu saya baru pertama Baru kali. pertama kali? Iya, baru pertama kali. Tapi kalau ke air terjun mah sering ya. Sebenarnya nggak di Gunung Salaknya. Ya, nggak di Gunung. Masih- daerahnya situ loh. Iya masih di bawah lah, masih Iya, yang iya. masih di enggak yang. Di daerahnya bukan di gunungnya ya. Nggak di gunungnya. Tapi lumayan lah, bukitnya lah ya kalinya. Ya anaknya lah. Ya mungkin anak. Iya anaknya. Kalau air terjun dari Bang. Iya. Itu pernah ke situ kalau Iya. untuk air terjunnya. Iya. Sebelum syuting Sebelum itu. syuting. Oh, belum syuting, no. Baru itu Belum. baru. Dan itu Baru. bagus banget ya. Iya bagus. Sorry kalau boleh tahu, sebenarnya untuk air terjunnya itu termasuk dalam film atau emang mau ke situ aja, maksudnya untuk melihat gitu? Emang buat film. Emang buat film. Emang ada adegan di situ. Jadi perjalanan kita di desa itu tuh melewati itu. Iya. Oh, oke. Enggak yang tiba-tiba Mas Totot di tengah-tengah air terjun lah, enggak. Enggak. Ya kali aja Biaya gitu produksinya kan. meningkat dong. Tapi kan cukup ekstrim ya maksudnya untuk kalau syuting di air terjun misalnya. Iya sih. Itu pas lagi yang kita Safety-nya. di jembatan aja, kan Iya. aku gendong kan. Iya. Itu jembatannya hampir rubuh, Hampir Bon. rubuh, iya, Hampir iya. rubuh. Gara-gara bebannya terlalu banyak nih. Iya, tapi saya yakin sewa produksinya udah disiapin semuanya gitu. Safety-nya ya. Ya safety-nya dan keselamatannya udah disiapin. Ini kebayang ngeri nggak sih? Iya, tetap aja. Karena itu kan dari bambu ya. Iya. Dari bambu. Digendongnya, gendong. Digendong. Itu sebenarnya nggak ada dalam film, cuma Oh, dia gitu. minta. Oh, improv ya? Enggak, Oh, enggak. iya. Itu ada. Udah Itu ada. dipahami. Cuma agak ngeri aja ya improvnya. Oke. Itu dari Kak Umi. Kalau dari karakternya Wina, Kak itu sebagai Wina, apa sih yang Kak Rachel dapat dan ingin disampaikan dari film ini? Apa ya? Dari karakter Wina. Useless juga sih ya. Cuma manja-manja doang sih, to be honest ya. Nggak ada pesan kalau dari Nggak, dia. iya kalau aku nggak ada pesan sih. Udah masa pacaran ya itu bukan pesan ya kan? Bukan pesan. Masa nyuruh orang pacaran? Iya. Tapi sebenarnya karakter Wina ini juga karakter kita berlima juga tuh yang membawa alur cerita ini, yang menceritakan kenapa ada desa ini. Si Bagas dan Wina ini. Kita semua berlima. Oh, berlima. Kita berlima tuh yang membawa, diceritain lah kayak gimana nih kita kesana daerah sini, desa sini, kenapa bisa cuman semalam hilang atau apa kayak gitu-gitu. Oke, mungkin terakhir. Aku pengen di sini untuk promo film lah. Halo, saya Bagdadi sebagai Diki. Saya Rachel sebagai Wina. Saya Umi sebagai Rachel. Jangan lupa saksikan film kita Gerbang Setan Tanggal 17 Juli 2025. di bioskop Ajak semua terdekat. keluarga. Oke? Yes. Ajak pacar kalian. Ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah Iya, terima kasih. Semoga filmnya sukses. Amin. Ya, 1 juta lebih lah ya. Amin. Amin. Amin, amin. Oke, kalau gitu aku izin tutup ultinya dulu. Jangan. Jangan ditutup. Ini mau ada iklan lagi? Enggak. Udah aku tutup. Oke, Ultimate paling kurang lebih seperti itu untuk percakapanku bersama Kak Umi, Kak Rachel dan juga Bang Mardhani dari film Gerbang Setan. Jangan lupa ditonton 17 Juli 2025. Kalau gitu kita ketemu lagi di Ulti selanjutnya. Dadah.